Wa bima anfaqu min amwalihim, para suami wajib ngasih nafkah kepada istrinya. 100% kewajiban memberi nafkah itu kewajiban suami. Kita mengatakan, Ustaz, jadi perempuan nggak boleh kerja. Subhanallah. Kau pikir perempuan di rumah itu nggak kerja? Tidur-tiduran dia di rumah. Subhanallah. Pekerjaan istri kita di rumah itu lebih dahsyat dari pekerjaan pramugari, dari pekerjaan apa lagi? Iyalah, siapalah wanita-wanita karir tuh. Bayangkan istri kita di rumah itu, dia sebagai pembantu di rumah, ngurusin rumah semuanya dia. Dia sebagai babysitter buat anak kita. Dia sebagai guru buat anak kita. Istri kita sebagai koki. Istri kita yang nganterin anak kita sekolah. Istri kita yang mengamankan anak-anak kita. Istri kita yang penghibur anak-anak kita sebelum tidur. Istri kita sebagai hakim di rumah kita. Ketika anaknya ribut, siapa hakimnya? Ibunya. Nah, ya Allah, jangan ribut. Hakim tuh istri kita. Nggak kerja di rumah. Wallah, kalau waktu manusia itu 25 jam, kerjaan istri kita itu 25 jam. Tapi sebagian orang memandang di rumah itu dia tidak bekerja. Zalim kau. Kau zalim kepada ibundamu tatkala mengatakan ibu kita nggak kerja di rumah kita. Kita ini bisa hadir di sini karena siapa? Ibu kita. Coba tanyakan presiden-presiden kita bisa menjadi presiden karena siapa? Karena ibu mereka. Jadi ibu mereka nggak kerja mereka. Dan kerjaan itu sangat berat sekali. Maka kewajiban memberikan nafkah, kewajiban siapa? Suami. 100%. Jangan sudah istri kita hamil, melahirkan, masih disuruh kerja istri kita. Kok gimana kok? Itu berat beban di perut dia, 9 bulan dia angkat. Jalan kemana-mana, kemudian masih disuruh kerja. Sebagian orang benar-benar memiliki pemikiran yang picik ketika berpikir kerjaan wanita itu kerjaan yang dapat duit. Jadi ada perempuan-perempuan yang kerjanya di airport itu cuma nyobekin tiket. Saya tadi melihat ya, nyobekin tiket, pakai tangga naik bis, pakai tangga naik bis, pakai tangga. Kerjanya itu semua ngomong cuma pakai naik tangga naik bis. Afwan, turun tangga naik bis kata dia. Oh, ini bekerja ini. Dia sampai umur 40 tahun kerjanya cuma kayak gitu. Apa itu pekerjaan jam? Apa yang dihasilkan? Generasi masa depan? Enggak. Makanya saya benar-benar mendukung ketika wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kala, memberikan dispensasi buat wanita-wanita yang hamil dan menyusui. Karena betul, wanita tuh kalau hamil berat, ya mah dikasih waktu supaya dia bisa nyusuin anaknya, ribut. Orang-orang aktivis gender itu, ini termasuk apa kata mereka? Apa istilah? Diskriminasi. Emangnya yang nyusui bisa digantikan ke bapaknya nyusuin? Hamil bisa gantian sama bapaknya? Nggak bisa. Makanya Allah kasih, subhanallah, Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Bayangkan memberikan kepada wanita dispensasi ketika dia melahirkan 40 hari nggak sholat. 40 hari diberhentikan sholat. Kewajiban kepada Rabbnya Allah tahan. Sudah kau nggak usah sholat. Ketika dia nifas, Allah berhentikan. Tatkala wakil presiden menyatakan hal itu, mengatakan ini diskriminasi. Allahu Akbar. Itu termasuk wanita-wanita yang tidak tahu diri ketika dihormatin mereka. Maka kewajiban memberikan nafkah 100% kewajiban suami. Ini di dalam Islam. Kita bicara tentang agama Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pernah seorang syekh cerita. Ini syekh berangkat ke Amerika sana. Dia bertamasya ke Niagara melihat air terjun yang besar. Dengan pakaian Arabnya dia, dengan imamahnya, surbannya, dia ngelihat. Di situ ada cewek-cewek tuh dari Amerika tuh, dengan pakaiannya yang mini. Dipanggil ini, syekh ini, you come here, gitu. Kata syekh, dia bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya kacau, kata dia. Dipanggil, anak datang, kata dia.
ente dari Arab sana? Iya, tadi. Ana dengar katanya wanita-wanita di Arab sana dipenjara di rumahnya. Nggak boleh kerja, mereka di rumahnya aja. Jadi ditahan di sana, dikucilkan di sana. Kata Syekh, ente salah informasi. Ente salah informasi. Loh, terus yang benar gimana? Kau tahu, di sana tuh kita nih pembantunya para wanita. Kita nih laki-laki pembantunya para wanita. Kita pagi keluar bekerja dapat duit kasihkan kepada istri kita. Tugas kita membahagiakan istri kita. Kita yang bekerja di luar dapat duit buat istri kita. Subhanallah, katanya perempuan-perempuan itu benar kayak gitu di sana. Iya, kata dia. Apa kata wanita-wanita itu? Kalau ada di sini suami yang seperti kau sebutkan itu, aku cium kakinya. Nah, suami yang menghormati wanita, yang dia memeras keringatnya demi untuk siapa? Demi untuk istrinya. Tapi terkadang wanita-wanita merasa tidak dihormati karena dia itu sebagai alat. Kebanyakan wanita-wanita hanya objek yang dijual. Dijual oleh toko. Dijual oleh toko dia. Nih, agar orang masuk ke toko. Dia bukan subjek, dia objek aja. Dijual, auzubillah min dzalik. Lupa dengan kewajiban dia di rumahnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dan ingat sekali lagi saya berbicara masa depan negeri kita ini bermula dari rumah nih. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kalau suami kerja, istri kerja, anak sama pembantu di rumah, maka akan muncul generasi masa depan, generasi pembantu. Jiwanya jiwa pembantu. Sekali lagi, para suami memiliki kewajiban yang sangat besar untuk menjadi pemimpin. Bertanggung jawab dia membahagiakan istrinya. Kemudian wanita apa tugasnya? Taat dan patuh kepada suaminya.